Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol lagi yuk, hayu. Aduh, udah lama ya setelah kita ngobrol-ngobrol sama bintang tamu kita yang kemarin. Siapa nih? Teh Ayu sama Teh Ita. Teh Ayu pastinya sama Teh Ita ya. Sekarang kembali lagi kita ngobrolnya berdua gitu karena Belum sempat buat ngundang lagi narasumbernya ya. Kebetulan kita memang lagi berdua nih ya, lagi jauh sama teman-teman yang lain. Betul banget. Oke. Nah, Teh di ngobrol kali ini kayaknya kita gak bakalan bahas yang berat-berat. Rasanya setiap ngobrolnya juga berat ya. Kayak Obrolnya tuh lumrah banget gitu. Ya, maksudnya gini. Kalau sebenarnya ngobrol kita katanya ngobrol santai tapi obrolannya berat. Ada yang bilang gitu. gitu ya. Kenapa ada yang bilang gitu? Katanya ngobrol santai tapi obrolannya berat-berat. Maksud aku tuh kan di sini ngobrol santai itu bukan obrolannya yang cuma santai-santai gitu aja, tapi adalah cara menyampaikan kita yang santai, cozy. Kok cozy sih? Ya santai gitu, pakai bahasa yang biasa aja gitu ya Teh. Nggak pakai bahasa yang mungkin baku-baku banget. dalam gitu. artian santainya itu bukan santai dalam Pembahasannya ya, tapi dari cara penyampaian cara kita. kitanya betul banget. Cara kita ngobrolnya gitu kan. Bisa santai. ini diklarifikasi ya Yes, sama kami. gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa ini terlalu berat obrolannya, ya maaf. Yang tuh kita tuh lagi belajar juga ya buat beropini gitu kan terkait suatu hal atau apa yang terkait kita satu isu ya, isu gitu. Oke, kali ini kita membahas tentang sesuatu yang mungkin teman-teman banyak nih yang lagi merasakan hal ini nih gitu. Terus nanti kita akan coba untuk saling bertanya gimana pendapat kita terhadap isu ini gitu. Isunya adalah 1, 2, 3 friendzone. Masya Allah. Kok ya, nadanya kayak lesu ya, lesu. Karena aku pikir banyak orang yang ada di fase ini, fase friendzone yang gak pernah keluar dari fase-fase friendzone. terjebak terjebak di fase-fase friendzone ini. Aduh, kalau orang Sunda susahnya bilang friendzone. Jadi friend jadi keren gitu ya. Friendzone lah, gak apa-apa ya, kita mau orang Sunda maafkan. Friendzone mah dijebak di zona pertemanan gitu ya kayak yang kalau mau ngungkapin takut dianya ngejauh, yang kalau gak diungkapin takut sama orang lain. Iya betul banget, takut diambil sama orang lain. Jadi posisinya tuh kayak serba salah gitu. Iya, serba salah gitu. Oke, mengulas tentang friendzone atau zona pertemanan ini, menurut Teh Ian, gimana sih friendzone itu menurut Teh Ian? Enak gak sih gitu? Sebagai orang pernah nggak ngalamin friendzone? Karena nggak tahu sih ya. Selama ini sih belum pernah friendzone. Belum pernah karena zona pertemanan aku tuh mau di sekolah ya, di SMP, SMA gitu sampai sekarang pun yang aku rasain belum pernah aku merasakan, tapi banyak sih teman-teman aku justru yang merasakan hal itu, sering curhat ke aku gitu ya. Menurut aku mereka bisa masuk ke zona itu karena satu hal sih. Apa ya? Jadi dia ngerasain friendzone karena dia belum pernah merasakan perasaan yang tulus dari seseorang gitu. Jadi menurut aku, jadi dia berpikir bahwa berarti temannya ini suka loh sama aku gitu. Padahal dia memang gitu sama orang lain. Berarti gitu. Salah mengartikan kebaikan orang gitu ya, perhatian orang atau perhatian teman kita sendiri gitu ya. Gitu. Menurut orang yang memang pernah dalam fase itu sih, yang pernah curhat ke aku. Oke. Jadi mereka merasakan bahwa perhatian dari teman mereka itu adalah perhatian dari seseorang yang menyukai dia gitu ya. Oke. Saking dekatnya mungkin mereka itu. Oke. Iya sih emang benar. Soalnya dulu aku pernah ngalamin tangis. Kalau aku sih sering ya. Sering kan? Enggak bercanda. Aku pernah ngerasain sebenarnya enggak
zona pertemanan banget sih, karena ketika aku tahu orang yang temen yang aku suka ini dia suka ke orang lain, ya langsung aku hempaskan langsung gitu mundur gitu perasaannya, kan. dia langsung mundur. Jadi waktu itu aku temenan, kapan ya aku lupa waktunya, temenan pokoknya ya memang seperti itu. Kayak aku sangat mengartikan perhatian dia ke aku gitu. Perhatian dia yang lebih ke aku tuh ternyata bukan cuma ke aku aja, ternyata ke orang juga kayak gitu, ke teman-teman yang lain juga kayak gitu. Dan aku ngerasa bahwa perhatian itu cuma ke aku aja gitu. Jadi menurut aku tuh wow, kayaknya dia tuh suka sama aku. Ternyata ketika aku sedikit demi sedikit kayak confess ke dia, kayak ngomong ke dia, tapi dikit-dikit sih, nggak langsung ngomong kayak aku suka sama kamu, enggak. Jadi kayak mancing-mancing, ternyata dia sukanya sama temen aku yang lain. Ya sedih banget. Dan Ya ketika tahu itu, aku orangnya bukan yang terus menerus menyirami perasaan itu, tapi orang yang langsung cabut gitu, maksudnya langsung dicabut tanamannya gitu. Kalau misalkan memang tidak pantas untuk berbuah atau tumbuh gitu sih. Jadi aku nggak terlalu terjebak banget sih waktu itu di zona pertemanan itu. Tapi ya aku juga punya banyak teman-teman yang mereka terjebak di zona pertemanan, bahkan saudara kita ada ya, nggak usah diomongin. Ya, pandangan tadi gimana nih kalau misalnya temenan nih, ada yang temenan tapi kayak apa-apa tuh kalau jalan bareng enggak sih ya, lebih ke kayak semua permasalahan atau semua tentang dia ceritain gitu kan ke temennya misalnya, terus kayak temennya juga sama sih ngasih solusi dan sebagainya gitu, sampai ke berjam-jam nelpon gitu kan, nelpon dan kayak kenal nih ceritanya. Ya pokoknya gitu lah. Menurut Anis gimana? Sebenarnya sih kalau untuk berhubungan dengan teman ya kayak saling tukar pikiran, tukar permasalahan, saling tukar solusi dan lain sebagainya, itu wajar-wajar aja sih sebetulnya, wajar-wajar aja. Dan ya begitulah manusia gitu, berinteraksi, saling bantu-membantu dan lain sebagainya. Tapi menurut aku yang gak wajar adalah ketika ini antara laki-laki dan perempuan ya terkhusus. Iya, kan namanya juga friendzone. Kalau sesama jenis sih wajar. Nah, kalau lawan jenis dia temenan terus kayak apa-apa saling bercerita dan sebagainya, tidak akan mungkin keduanya tidak memiliki perasaan. Pasti salah satu dari mereka ada perasaan. Karena apa? Dan paling banyak tuh perempuan loh yang terjebak. Kenapa? Karena perempuan tuh gampang banget bapernya gitu loh, udah baper gitu ya, gampang banget bapernya. Makanya ketika ada cowok cewek sahabatan, aku nggak pernah percaya mereka pure sahabatan, karena pasti salah satu dari mereka ada yang merasakan atau ada yang tumbuh benih-benih cinta gitu kan. Jadi kalau misalkan Tete tadi tanya apakah ada, maksudnya tuh kan ada potensi ya, ada gitu, ada potensi pasti harus bukan harus ada pasti potensi yang bisa menyebabkan tumbuhnya benih-benih cinta baik dari laki-lakinya maupun perempuannya. Karena saya tahu statement yang bilang bahwa cinta itu akan muncul ketika terbiasa. Nah, kalau misalkan antara cowok dan cewek terus bareng-bareng, saling bertukar cerita, otomatis kan tahu nih si cewek tahu si cowok gimana, si cowok tahu si ceweknya kayak gimana, maka akan muncul perasaan, entah itu dari keduanya atau dari salah satunya, perasaan kayak ya gue tuh punya tanggung jawab nih ke dia gitu, atau gue jadi punya kewajiban untuk membuat masalah dia clear gitu, kayak gitu. Jadi pasti ada potensi untuk timbul atau tumbuh benih-benih cinta. Meskipun antara ya pertemanan mereka gitu, misalnya si ceweknya udah punya, si cowoknya juga sama gitu kayak udah punya seseorang yang memang mereka sukai masing-masing gitu. Ya, menurut beberapa pengalaman, ketika misalkan dua orang sahabatan cowok cewek terus yang dua-duanya udah punya pasangan, kadang tuh ada salah satu yang hambar gitu. Hambar tuh maksudnya misal aku sahabatan nih sama si A, cowok nih si A nih, terus aku udah punya pasangan, si A juga udah punya pasangan. Kadang si A misalkan
punya perasaannya tuh ke aku. Meskipun dia udah punya pasangan, tapi sama pasangannya tuh hambar gitu. Dia lebih prioritasin aku sebagai sahabatnya kayak gitu. Banyak kok di TV-TV yang Ya, maksudnya kayak sinetron ya, banyak menceritakan apa namanya kasus kayak gitu. Jadi salah satunya pasti hambar hubungannya. Atau nggak ada lagu Rosa yang yang mana ya judulnya teh? Yang mana nih, yang mana ya? Ada lagu Rosa yang lama banget nih. ya udah nanti deh di akhir lupa lagi judulnya. Ya sama dia gitu. Ya itu seputar apa ya tadi, tetap ada ya, sebenarnya tetap ada kemungkinan gitu. Nah, menurut Anis mending friendzone atau di friendzone? Ya Allah sedih banget. Karena beberapa pertanyaan dari teman-teman aku katanya, menurut kamu mending ini apa ini gitu kan. Aku sendiri nggak bisa, belum ngasih jawaban sih. Kalau menurut Anis gimana? Kalau aku mending itu sih, mending Apa? udah bingung ya. Kalau di friendzonein kitanya yang dosa gitu ya, gak peka-peka. Ya, Kalau friendzone kita yang sakit gimana ya? Cuma aku lebih friendzone aja sih. Karena aku orangnya, ini untuk aku pribadi kan, lebih ke friendzone aja karena aku orangnya kalau memang udah nggak bisa dipertahankan, maksudnya udah nggak bisa diperjuangkan, ikhlas ya udah aku pasti mundur aja gitu. Jadi kalau misalkan aku yang di friendzonein kayaknya kasihan orangnya gitu ya, karena aku orangnya hese buat peka gitu, susah buat peka gitu. Iya, sama sih. Kalau aku sih sepengalaman, kalau nggak tahu sih ya, karena pandangan orang kan beda-beda. Kalau misalnya kalau menurut kita mah biasa aja gitu kan nggak tahu kata orang lain. Iya, bahkan kan aku udah pernah cerita tuh di ngobrol-ngobrol sebelumnya, ada beberapa temen aku dulu yang salah mengartikan kebaikan aku gitu loh. Ya ada beberapa mereka ngerasa kalau perhatian aku ke mereka itu adalah suatu tanda bahwa aku punya perasaan gitu sama mereka. Ya enggak gitu. Karena ada beberapa orang yang seperti itu. Iya makanya. Kita mah pure gitu, maksudnya ngelakuin kebaikan gitu ya sama dia tulus gitu. Karena respon dia yang memang tapi bagi dia tuh itu sesuatu berbeda. Kayak bagi dia tuh itu adalah sebuah sinyal gitu, sinyal kalau kita tuh suka sama dia gitu. Begitu pun sebaliknya, karena aku juga ngerasain, aku menganggap kebaikan dari orang tuh dia tuh suka gitu. Aku juga pernah sih beranggapan kayak dia tuh suka nggak sih sama aku gitu. Tapi aku lihat sebelum emang berpikir seperti itu, aku lihat dulu dia ke orang lain gimana. Pas kuliah sama gitu sama juga gitu. Ternyata dia juga sama, suka ngebantuin orang, suka ngedengerin cerita orang, juga sama gitu layaknya ke aku. Jadi jadi nggak ada yang spesial gitu. Jadi ya jangan jangan over lah dalam, jangan terlalu itu mungkin ya, jangan terlalu khususnya serius cewek ya, menanggapi mungkinnya khususnya cewek karena kebanyakan cewek sih yang jadi kalau misalkan benar kata Teh Ian tadi, ketika ada orang yang baik sama kita terus cowok ada yang perhatian sama kita, jangan langsung menafsirkan kalau dia suka ya. Tapi lihat dulu dia perhatiannya ke semua orang enggak, atau baiknya ke semua orang enggak, atau ke kita doang. Kalau aku sih gini ya, sebelum beropini gitu bahwa dia suka apa enggak sama aku, daripada kita bertanya-tanya gitu kan dia suka apa enggak gitu. Pokoknya sebelum dia ngucapin ke kita suka statement suka atau kagum atau apalah sama sebelum kita, dia mengungkapkan dengan secara langsung gitu ya betul. Nah kita jangan beranggapan yang lain. Kalau dia enggak mengatakan itu ke kita, oh berarti dia nggak suka. Tips aja. Ya Teh, tips sih dari aku, karena ya kenapa maksudnya tuh nggak, kata Tanis tadi belum pernah friendzone gitu. Karena tadi walaupun memang kami deket,
dekat sebagai teman maksudnya di sana. Ketika dia belum bilang lah gitu kan, aku berpikir bahwa dia teman aku gitu. Iya, Dia nggak suka, dia is friend gitu. just friend gitu sih. Ya bener-bener. Karena kalau kita beranggapan overthinking kemana-mana gitu kan, jadi stres juga ke kitanya. GR ya mungkin ya. GR. Kalau kata Sundanya mah ampun sorangan Iya, gitu. ampun sorangan. Bahaya loh itu nggak baik. Nggak baik. Jadi kita tuh seakan-akan punya rasa cemburu kepada seorang yang nggak patut kita cemburui gitu loh. Betul banget. Tapi ini menurut aku ya, kalau misalkan kita udah punya pasangan, ini jangan dicontoh ya. Misalkan ada yang pacaran, udah punya pacar, terus dia punya sahabat cowok misalnya, atau punya sahabat cowok. Menurut aku nggak wajar sih kalau misalkan dia udah punya pasangan, terus dia masih berhubungan erat dengan cowok gitu, misalkan dengan sahabatnya itu. Maksudnya berhubungan erat di sini tuh kayak apa-apa sama sahabatnya dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kalau udah punya pasangan, yang jadi prioritas utama itu bukan sahabat lagi, tapi pasangan kita. Mau gimana pun alasannya, misalkan kan sahabat tuh selalu ada dan lain sebagainya, kalau pasangan mah kan nggak selalu ada. Ya mau gimana pun ceritanya, mau gimana pun alasannya, yang namanya pasangan itu nomor satu gitu loh, baru sahabat gitu. Jadi menurut aku nggak wajar sih kalau orang udah punya pasangan dia masih punya sahabat cowok. Misalnya kalau cewek ya punya sahabat cowok terus dekat kemana-mana sama sahabatnya, curhat, teleponan dan sebagainya, karena ada prioritas yang lebih utama yang harus dia utamakan gitu. Iya. Nah, ada beberapa orang yang udah punya ikatan janji sama orang, masih menjalin sama sahabatnya itu, masih sama sahabatnya tuh intens semuanya. Itu nggak wajar sih menurut aku, karena kita nggak pernah tahu perasaan pasangan kita kayak gimana. Mungkin aja kan dia diem tapi dalam hatinya ngegerutu, kan kita nggak tahu gitu. Ya ini buat teman-teman yang masih gitu ya, konteksnya pacaran nih, konteksnya yang ya di orang-orang di luar sana, gitu. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Ini berlaku juga nanti apalagi ketika kita udah nikah. Iya, kalau itu beda cerita. Ada cerita lagi pokoknya, nanti ada di part-part selanjutnya. Tanpa seizin suami kita nggak boleh punya hubungan apapun dengan laki-laki yang bukan muhrim kita. Betul banget. Jadi seputasnya kalau bicara friendzone banyak banget sih. Karena aku sering melihat ya sering sih, kadang ngelewat ya di TikTok atau apa gitu yang podcast gitulah yang terjebak friendzone. Banyak yang bikin podcast, karena mungkin di kalangan kita dan di kalangan masyarakat Indonesia mungkin banyak ya. Ya makanya buat teman-teman yang sekarang masih terjebak friendzone, menurut aku kalau emang gak worth it untuk diperjuangin, ya udah tinggalin, cari yang lain gitu. Kayak satu aja cewek gitu, atau kayak satu aja cowok gitu. Cara ini cara apa? Cara keluar gimana menurut Anis? Keluar dari zona itu. Ya. Sebenarnya beda-beda ya tiap orang, karena tiap orang mungkin beda-beda cara untuk menanggapi. Kadang ada orang yang nggak apa-apa deh, aku mah yang penting dia bahagia. Yang penting dia bahagia. Ada orang yang seperti itu, tapi menurut aku ngapain gitu, kayak nyiksa diri sendiri. Jadi kalau misalkan dia memang nggak peka sama perasaan kamu, misalkan nggak peka sama perasaan kamu, terus dia masih aja nyari yang terbaik dan sebagainya, tanpa ngelihat kamu yang selalu ada di sisi dia, menurut aku itu nggak worth it untuk diperjuangin. Kamu mending cabut gitu, cari yang lain. Masih banyak cewek yang patut kamu perjuangin gitu. Kamu ingat sama diri sendiri aja deh gitu. Kalau misalkan kamu nggak bisa ngelihat orang lain, kamu lihat diri kamu sendiri, betapa menderitanya kamu selama kamu punya perasaan ke teman kamu yang nggak pernah peka gitu sama kamu. Lihat diri kamu segimana menderitanya diri kamu gitu. Terus segimana hancurnya hati kamu ketika teman kamu yang kamu sukai ini punya pacar lagi, punya pacar baru lagi dan lain sebagainya gitu, tanpa ngelihat perasaan kamu yang selalu ada di sisinya dia gitu. Jadi lebih baik mangkir atau ungkapin
ungkapin aja. Dan ketika misalnya kamu si cowok ini ya ungkapin, terus misalnya ceweknya nggak mau, tapi si ceweknya tetap stay gitu, mau jadi temennya. Nah, ya udah cari yang lain gitu, kayak satu aja udah cari yang lain. Cewek tuh banyak, cowok tuh banyak gitu. Jadi kalau misalkan yang satu nggak mau, udah cari yang lain. Gak usah ngemis-ngemis, gak usah ngapain. Kamu punya harga diri gitu ya, gak usah ngemis-ngemis. ya betul banget. Terus karena kan ada juga beberapa di kalangan artis ya, yang memang ada kayak Dito sama apa sih? Dito yang temen tapi nikah itu tuh. Oh iya Dito. Ya lihat kisah mereka tuh kayak emang dari awal tuh perjuangannya itu banget ya. Tapi kenapa, apa sih yang membuat mereka berhasil gitu? Karena satu, Diungkapkan. Iya, Kan kita nggak pernah tahu ya dia perasaan dia mau ke kita menerima kayak risikonya gimana. gimana. Iya. Mau menerima risiko itu aja sih. Ya kayak aku dulu coba pancing dia tuh sebenarnya suka nggak sama kita. Kalau misalkan suka, Cara mancingnya gimana? kalau aku sih dulu mancingnya tuh gini, aku tanya type dia kayak gimana. Tipe perempuan Ya. tipe perempuan yang dia suka kayak gimana. Ternyata semua Gak ada di itu aku. nggak ada di aku. Jauh banget gitu, nggak ada di aku dan adanya di temen aku. Dan aku sadar berarti ya memang bukan aku yang dia ngomong gitu. Dan pada akhirnya memang benar dia jadian sama aku gitu sih. Ya coba tanyain. Kalau misalkan kamu nggak berani untuk ngungkapin, ya coba pakai pertanyaan-pertanyaan yang ya kayak aku tadi, Ke arah sana gitu, jadi kita bisa Hmm. nebak atau tahu bisa dari kalau sana. tahu itu dia tuh suka atau enggak sama kita gitu. Kalau nggak suka, udah cari yang lain. Karena capek sih berpikir Cinta bahwa sendiri. ngedebak-debak gitu, capek sih. Menekan-nekan. Jadi dia tuh gini ke aku gitu, terus dia tuh baik, terus kalau kitanya yang baperan ya pasti udah kayak Iya. udah itu Ini nyambung udah sama baper sendiri. ini nyambung sama cinta dalam diam. Karena ada orang yang Iya, kalau betul. misalkan aku bilang mana sih friendzone gitu, karena ini cinta dalam diam kayak Ali bin Abi Thalib sama Siti Fatimah gitu kan. Terus aku pikir emang spek lu kayak Ali bin Abi Thalib gitu kan ya. Maksudnya menurut aku tuh kalau emang kamu sekuat Sayyidina Ali ya silahkan, tapi kalau kamu gak sekuat Sayyidina Ali ya ngapain nyakitin diri sendiri gitu. Kalau Sayyidina Ali kan dia punya segalanya, maksudnya dia pintar kan, dekat sama Rasulullah dan lain sebagainya, dia punya banyak kekuatan gitu untuk bisa menanggung cinta dalam diam. Kalau kita punya apa gitu. Kalau kamu sekuat Siti Fatimah dan Sayyidina Ali ya silahkan. Tapi terkadang cinta dalam diam itu sering dilakukan oleh wanita. Karena kalau laki-laki sih berani buat ngungkapin gitu. Iya sih benar-benar. Kalau cewek kan kayak ada gengsi apa gimana gitu. Tapi nggak jarang juga sih aku nemuin orang yang emang cinta dalam diam, tapi dia sekuat Sayyidah Fatimah, benar-benar kuat gitu, maksudnya diam aja gitu, diam terus Gak pernah itu sih, lebih ke dia udah tahu mundur. Iya kayak gitu. Tinggal Iya terus. menurut aku kalau misalkan kamu nggak sekuat Sayyidina Ali atau Sayyidah Fatimah, ya sih nggak usah lah gitu, nggak usah nyiksa sendiri tuh nggak usah gitu. Karena cinta dalam diam itu kan posisinya kita nggak mau ngungkapin ke dia, terus dia juga nggak tahu perasaan kita. Maka ya kalau misalkan dia sama yang lain, kita nggak bisa apa-apa gitu, nggak bisa marah kan, nggak bisa nangis dan sebagainya, karena kita nggak punya hak gitu. Kayak gitu. Konsekuensinya mungkin Iya, seperti itu. jadi kalau nggak kuat nggak usah ya, sakit soalnya. Gitu aja mungkin ya. Ya, Obrolan kita tentang friendzone ini ya sebenarnya banyak sih yang udah obrolin, tapi ini udah malam. terkait friendzone sih Tani sih yang lebih berpengalaman tadi kan pernah bilang pernah ada di posisi itu gitu. Jadi Sebenarnya nggak friendzone banget sih, mau mengarah ke friendzone tapi enggak. tuh
itu aja lah ya. Ambil apa ya? Ambil yang baik-baik dari ngobrol kita ini. Ambil positifnya aja. Ya, kita secercah aja, meskipun sedikit dari setitik mungkin yang baik-baiknya, pokoknya ambil, yang jelek-jeleknya buang sejauh-jauhnya, hempaskan sejauh-jauhnya. Terus kita juga mau say sorry kalau misalkan ada kata-kata kita yang bikin teman-teman gak nyaman, atau mungkin ada kata-kata kita yang bikin teman-teman gak suka dengernya, misalkan ada kata-kata kasar atau beda persepsi, beda pendapat, itu juga kita sorry banget. Nah, teman-teman boleh share pendapat teman-teman di kolom komentar, atau mungkin mau ke IG kita ya, mampir ke IG kita, atau nanti kita mau jadi narasumber di podcast kita, boleh banget. Di ngobrol boleh, email aja atau enggak DM ya, nanti aku tulis IG aku, nanti aku tulis IG-nya enggak. Gak usah sekarang lah. Nanti aku tulis aja di deskripsi IG kita gitu, teman-teman. Makasih buat teman-teman yang selalu nungguin ngobrol, makasih buat teman-teman yang selalu ngedengerin ngobrol walaupun cuma 1 menit atau 2 menit, itu juga sangat berharga buat kita ya Teh ya. Makanya makasih banyak, sampai ketemu lagi di ngobrol selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.